Shalom, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan seluang, itu adalah jenis-jenis ikan. Bapak Ibu Jemaat Gereja Kemah Daud yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia dan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan peluang kepada saya mewakili gereja dan lembaga Injil Indonesia untuk menyampaikan ucapan selamat dalam rangka ulang tahun Gereja Kemah Daud and Kristo yang ke-24. Sungguh luar biasa dan saya baru pertama kali ke sini, Pak. Jadi sahabat saya yang terhormat Bapak Pendeta Ellison bersama keluarga, hormat kepada Bapak Ketua Sinode, Bapak Dr. Timothy, dan kita kalau Tuhan perkenankan akan berjumpa di event Munas PGLI di Balikpapan. Jadi untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kita sekalian. Berkenaan dengan acara kita pada hari ini adalah ulang tahun, merayakan ulang tahun Gereja Kemah Daud yang ke-24 dari gereja di Kota Samarinda memberikan dukungan penuh kepada gereja supaya kita menjadi gereja yang bersinergi, terus mengembangkan sayap api pelayanan menyala bagi Samarinda. Dan kiranya GKKD menjadi obor yang menginspirasi gereja-gereja di Samarinda ini. Saya tidak mengikuti ibadah tadi karena kita juga beribadah. Tetapi di penghujung ibadah ini sepertinya Roh sedang bekerja bagi umat Tuhan. Sehingga visi itu bukan visi orang lain. Tapi misi itu adalah misi kita. Dan kita bertanggung jawab untuk bergerak menjangkau orang-orang yang di sekitar kita perlu dijangkau. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi tetap GKKD menyala, bergerak bagi Tuhan dan kemuliaan Tuhan nyata bagi kita. Shalom, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Tuhan ya Pak, GKKD Kristus Samarinda sudah di usia 24 tahun, nggak terasa ya Pak. Dulu kita mulainya ibadah itu di jalan apa ya waktu itu ya? Dulu mulainya di jalan Merdeka. Merdeka ya. Itu di Ruko ya. Di Ruko ya. Tanggal berapa waktu itu ya? Itu tanggal 24 bulan Februari tahun 2001. 2001 ya. Kita jadi ingat waktu itu orangnya nggak banyak ya waktu itu ya. Karena orangnya waktu itu di bawah 10 orang ya. 10 orang ya, betul-betul. Apa waktu itu ya masih campur semuanya ya waktu itu ya keluarga ya mahasiswa ya pelajar ya sekolah minggu semua campur waktu itu masih ya. Waktu itu juga jadi teringat Pak Ellison juga awal-awal perintisan pelayanan konsel ya di mahasiswa dijangkau di jalan di Alam Segar sana Pak Ellison sama Ibu Ami ya di Alam Segar 4 ya. Ingat ya. Itu banyak mahasiswa yang dibenarkan. Betul. Nah sekarang puji Tuhan GKKD sudah ada pelayanan mahasiswa, ada pelayanan keluarga, ada pelayanan pelajar, ada pelayanan buah, ada pelayanan Tanah Merah, pelayanan TOM, pelayanan penjara, pelayanan sekolah minggu gitu ya. Ya puji Tuhan dan berkembang juga ya. Masih ada lagi pelayanan pos-pos yang sudah dibuka. PSPI ya, PSPI termasuknya ada di Balikpapan, betul. yang ada di Bontang, betul. ada yang di
dinunukan ya. Di tempat lain lagi ada pelayanan begitu terus Tuhan bukakan ya. Amin, amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya Supianto. Sedikit flashback ke belakang, bagaimana GKKD bisa ada di kota Samarinda ini dengan luar biasa karena kerinduan Tuhan melalui Bang Elison dan Kak Ami. Saat itu saya bergabung di GKKD Samarinda di tahun 2000 dan awal mula kita melakukan ibadah raya di rumah Pak Giseng di Jalan Merdeka saat itu. Dengan kondisi yang sederhana, dengan jumlah jiwa-jiwa yang hadir tidak terlalu banyak, namun semuanya bisa kita lewati dengan luar biasa, dengan penyertaan Tuhan, walaupun dengan banyak tekanan, pergumulan, pemimpin kita, Bang Elison dan kami, bisa begitu kuat ya dengan kasih setia Tuhan. Dengan sederhana mereka, ya, dengan keterbatasan mereka melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa di kota Samarinda ini, terutama melalui mahasiswa, sehingga pelayanan bisa berkembang sampai saat ini. 24 tahun bukan umur yang kecil, bukan angka yang kecil, namun 24 tahun banyak cerita yang terjadi dalam melewati tahun demi tahun. Ada banyak penyertaan tangan Tuhan, ada banyak pekerjaan yang luar biasa Tuhan menyatakan bagi gereja ini. GKKD Kristo bagi saya adalah rumah rohani, rumah yang selalu saya rindukan dan rumah yang selalu merindukan saya untuk terus berada dalam panggilan surgawi yang telah ditetapkan bagi hidup saya. Saya bersyukur karena kasih Tuhan bagi hidup saya. Tahun 2004 awal mula saya berjumpa dengan komunitas ini. Saya melihat dalam komunitas ini ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kekeluargaan yang begitu kental untuk saling mendorong, membangun, menegur semuanya di dalam kasih untuk menjadi semakin indah, menyelesaikan panggilan surgawi yang ditetapkan bagi hidup mereka. Saya melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup militan, radikal, siap bayar harga untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Ulang tahun GKKD Kristo Samarinda yang ke-24 tahun. Shalom. Selamat ulang tahun GKKD Kristo Samarinda yang ke-24. Selamat ulang tahun GKKD Samarinda. Selamat ulang tahun GKKD Kristo, rumah rohani yang ke-20. Mungkin ada harapan Papa yang mau Ya, sampaikan? karena Tuhan itu luar biasa setia dan perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Jadi Amin, amin, amin. harapannya supaya pelayanan ini Tuhan terus berkembang untuk Kalimantan Timur, Amin. semua tempat yang belum Amin, dibuka supaya amin. dibuka pelayanan bisa masuk semua di semua tempat itu. Amin, amin. Kiranya lewat komunitas ini kita bertumbuh berakar dan biarlah kita bersama-sama bersepakat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar lewat komunitas ini Tuhan Yesus dipermuliakan. Harapannya untuk gereja GKKD untuk ke depan, jadilah gereja yang tetap mandiri, jadi gereja yang original, menjalankan apa yang Tuhan rindukan, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaannya. Kita bersyukur memiliki pemimpin yang luar biasa seperti abang dan kakak, ya. Tetaplah menjadi pemimpin yang sederhana, yang memiliki visi, yang tetap mengayomi setiap pemimpin, pelayan, dan jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Tetap kuat, tetap sabar, tetap mengandalkan Tuhan dalam hari-hari melalui melakukan pelayanan di dalam jemaat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tahun ini, di bulan ini, 24 tahun GKKD Kristo berdiri. Tetaplah menjadi rumah rohani yang menjadi teladan, rumah rohani yang menjadi contoh
di mana Engkau selalu dirindukan dan di mana Engkau selalu merindu setiap orang yang tinggal di dalam rumah ini, menyelesaikan panggilan surgawi. Tetap menyala di dalam Tuhan. I love you, Paul. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat ulang tahun kepada GKKDN Kristo Samarinda. Harapan saya biarlah semakin kuat dan bertumbuh di dalam iman dan kasih, dan menjadi imamat yang rajani, serta juga semakin bergairah dalam menggenapi panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKKDN Kristo Samarinda yang ke-24. Semakin menyala apinya, Semakin bertumbuh kasih dan pelayanannya. semuanya sehat-sehat. Selamat ulang tahun kepada GKKDN Kristo Samarinda. Harapan kami GKKDN Kristo Samarinda semakin menjadi rumah bagi banyak orang. Ubur-ubur ikan lele. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kemah Daud yang ke-24. Harapannya bagi Gereja Kristen Kemah Daud menjadi gereja yang berdampak, gereja yang berotoritas, gereja yang melahirkan generasi-generasi yang militan. Harapan kami di tahun 2025 ini Gereja Kristen Kemah Daud semakin menyala, semakin membawa generasi-generasi yang tetap hidup di dalam firman-Nya. Dadah. Selamat ulang tahun yang ke-24 untuk GKKDN Kristo Samarinda. Kami bersyukur kami menjadi bagian dari GKKDN Kristo Samarinda sebagai rumah rohani kami. Kami bersyukur untuk dukungan Bapak Ibu selama ini untuk kami, dan kami terus berdoa untuk GKKDN Kristo Samarinda. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang menghasilkan murid Kristus, yang mengalami pelipat gandaan multiplikasi, menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati. Bukan hanya sekedar menjadi gereja organisasi, tetapi gereja yang menghasilkan murid Kristus. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 untuk GKKDN Kristo Samarinda. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-24 tahun buat rumah rohani saya, GKKDN Kristo Samarinda. Saya sangat bersyukur Tuhan bawa saya dengan caranya ketika saya berkuliah untuk ada bergabung bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Disinilah saya diperlengkapi untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari, dimanapun dan kapanpun, agar saya sebagai anak Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan atas hidup saya, kenapa Tuhan menciptakan saya dan membawa saya ada di dunia ini, agar saya dapat mengerjakannya dan menyelesaikannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya berharap di umur yang ke-24 tahun ini kita sebagai gereja Tuhan selalu sehat dan juga terus mengejar keintiman dengan Tuhan dan menjadi gereja-gereja yang menangkap kerinduan Tuhan dan menyelesaikannya dengan tepat. Selamat ulang tahun, saranghe.
beberapa di antaranya. Siapa ya? Siapa lagi namanya? Aduh siapa ya? Ada yang begitu ya? Gitu ya. Bahagia ya, senang ya. Mereka masih tetap di dalam apinya Tuhan. Mereka terus memegang apa yang mereka dapat di sini. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka terus berkobar menyala-nyala di tempatnya. Di Berau tadi ada siapa yang di Berau tadi? Tahu nggak? Siapa? Novi sama? Yang di Sangatta tadi ada siapa? Desi A, B, C atau O? Karena ada banyak Desi, kan orang Kristen ya, jadi harus ada Desinya. Terus tadi dari mana lagi? Dari Bulungan tadi rombongan ya. Dari Bulungan tadi rombongan. Kalau dari Bontang sudah ada hadir di sini, ada Ibu Grace, ada Bapak Supianto. Dari Pos PI Balikpapan sudah ada teman-teman yang baru saja tampil. Yang paling jauh tadi dari mana ucapan itu? Dari mana? Krayan itu di sebelah mana? Sebelah Malaysia, perbatasan Kalimantan Timur ya. Ada siapa tadi itu? Kak Kolican bersama dengan istrinya siapa? Kak Rostina, luar biasa, kita doakan mereka terus berkobar dalam Tuhan, amin. Senang banget ngeliatnya sudah lama, apalagi nanti malam. Nah, bersama dengan Pak Pendeta Timotius, bersama dengan teman-teman ada sesi temu kangen lewat Zoom. Aduh udah gak sabar ya. Jam berapa? Jam berapa? Jam 7 malam ada temu kangen. Di sini kan cerita, ya ampun, kakak itu, abang itu gitu ya. Nanti di lewat Zoom kita akan mendengarkan, menerima juga inputan rohani dari Pendeta Timotius. Ya ini ya dia yang ditunggu-tunggu, boleh kocek-kocek kembali di mana kartu door prize-nya, nomor door prize-nya. Sudah disiapkan mobil 2 inci, motor 2 pintu. Ya silakan dayang-dayang saya. Ada 3 nomor pertama yang akan keluar di kesempatan pertama, minta kesediaan Bapak Ibu Gembala kita untuk mengambil 1 nomor. Silakan di sebelah sini. Silakan diambil 1 nomor. Oke. Diguncang-guncang dulu katanya. Iya, jangan Bapak ya. Langsung. Izin Pak. Wah, ini seperti kita yang menyala-nyala. Siap, 86. 1, 86. 2, 86. Wey. Pak, tadi tidak ada ini ya Pak, kesengajaan kan Pak ya? Nggak ada ya Pak ya, yakin ya? Kok bisa tumben kakak ya? Boleh berdiri di sini dulu. 2 nomor lagi kita minta kesediaan tamu kita. Yang pertama dari Pak Leo, silakan Pak ambil 1 nomor Pak. Wah, kalau punya sendiri gimana ya? Kita atur baik deh Pak. Boleh Pak, silakan dibuka. 133. 133 kedua. Pemasmur ya. 133 ketiga. Wah, luar biasa. Bener Pak, boleh dicek? Bener, ini nggak bohong loh Bapak, ini macam-macam aja tadi tanya, bener nggak? Silakan Pak, boleh maju di sebelahnya Kak Yapen. 1 nomor lagi, minta kesediaan Pak Abraham. Izin Pak. Oke. 181. 181 kedua. Wih, jangan-jangan nomor saya nih ya. Mana ya tadi nomor saya ya? 181 ketiga. Ya. Coba lihat. 181, silakan berdiri. Minta kesediaan Bapak Diaken, Bapak Supianto untuk memberikan sembako ya tadi ya. Hadiah ya. Silakan, di mana hadiahnya? Boleh dibantu dayang-dayang saya ini? Ini sama semua ya?
nggak ada yang isinya diambil sedikit ya. Ya, yang pertama ke Kak Yapet dulu tadi nomor 86. Seperti polisi, siap. 86. Silakan lihat kamera RCTI meliput kita. Yang kedua ada Bapak nomor 133. Pak Daniel. Silakan Pak, lihat kamera. Ya. Ya, terakhir 181. Nanti foto semua dulu ya. Oke, foto semua berempat. Ya, silakan foto semua. Ini dia pemenang di sesi 1. Agak ke tengah, silakan arahan dari Kakak Sulvia. Bersiap-siap, setelah ini puji Tuhan kita akan menyaksikan persembahan terima kasih dan selamat. Saya kira belum ya, karena saya masih menunggu lagi ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu boleh melihat lagi nomor keberuntungan Anda hari ini. Kita akan melihat 3 nomor yang beruntung. Di sesi kedua ini minta kesediaan ada 3. Tadi kan ada 5 ya harusnya. 5, maunya 5. Aduh, saya kena marah sama Bapak Kepala Sekolah. Ya, di sesi pertama minta kesediaan Ketua Panitia Bapak Hesron Paresak untuk mengambil nomor yang pertama. Boleh dibuka Kak? Nomor berapakah itu? 136. 136. Wih, tim multimedia luar biasa. Silakan boleh ke depan sini di atas panggung. Wih, langsung saja ya tanpa lewat tangga. Baik. Yang kedua, nomor kedua. Ini Pak, kalau sampai nomor Bapak gimana ya? Dikembalikan. Silakan Pak, minta kesediaannya. Iya. 5 kali lipat. Amin. Iya. Nomor berapa Pak? 171. 171. Gitu ya. 171 yang di WC. 171. Hangus 1. 171. Hangus 2. Ini yang terakhir ya. 171. Ya benar-benar ini sudah berarti. Silakan lagi Pak. Wih, wah Bapak ada permainan ini kayaknya. Permainan roh. Wah abang Joiner, silakan Bang. Yang terakhir minta kesediaan Pak Tony. Wow. 05. Wah, ada Kak Desi. Langsung sedih, yang lainnya udah gitu ya. Datang paling awal ini, apresiasi. Silakan Kak Desi. Minta kesediaan Kak Sarah untuk memberikan door prize. Bersiap-siap karena setelah ini kita akan membagikan hadiah untuk kostum terbaik. Ada 4 orang, 4 keluarga yang akan menerima apresiasi kostum terbaik dengan tema Nusantara, bangkit dan bercahaya. Wah, Bang jangan lupa bagi Kak Sarah ya Bang. Lihat sini Bang. Ya,
Oke, Kak Desi. Terbalik, Kak. Oke. Semuanya silakan bersama dengan Kak Sarah. Agak tengah sedikit. Oke, silakan arahan Sulpia. Oke. Siapakah penerima dari kostum terbaik? Apakah saya? Yang pertama, ini sepertinya selain penari dan pengisi acara ya kayaknya ya. Karena kan mau enggak mau kan mereka begitu ya kan ya kan? Kok sudah dibayar mahal mereka pengisi acara ini. Dengan doa ya kan ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat keluarga. Yang mahasiswa, keluarga. Bapak Freddy Siahaan dan juga istri. Silakan maju. Memakai ulos ya. Karena memang Bang Freddy dari suku Batak dan juga Ibu Joy istrinya dari suku Toraja. Silakan. Tidak ketinggalan. Di depan sudah ada perwakilan Toraja dan suku Batak. Aduh. Wah. Ini dia Abang None kita 2025. Wih, ini dia ya. Luar biasa ya. Bersiap-siap setelah ini pengetahuan umum ya. Ya, difoto dulu. Ya, apa ulosnya sebelah mana? Ada yang salah, hati-hati loh ya. Macam banyak orang Batak di sini ya. Ulosnya gimana ulosnya? Ya. Macam-macam ya. Ada banyak orang Batak di sini, hati-hati. Oke. Yang saya sambil panggilkan ya. Penerima ada 4, tenang aja, tenang. Ini yang kedua. Apresiasi penghargaan terbaik. Diputar katanya. Putar katanya itu ya. Nggak boleh soalnya ini diabadikan nanti ditaruh di IKN soalnya. Selamat kepada keluarga Eventus Erik dan istri Dayak. Mana suara Dayak? Ya ini dia perwakilan Dayak, kami undang untuk dapat hadir ke depan. Jadi demi acara ini mereka meronce manik-manik sejak berapa bulan yang lalu ya. Yang di kepala, ini sangat perjuangan sekali ini ya. Silakan, boleh difoto dulu pasangan suami istri ini, Abang None 2025 GKKD ya. Penerima apresiasi kostum terbaik dalam rangka perayaan HUT GKKD Kristos Samarinda yang ke-24 jatuh kepada pasangan lagi mahasiswa udah dapat ya. Dari Hendra dan Revina. Batak lagi. Dari Pos PI Balikpapan. Luar biasa. Silakan. Di sebelah mana? Sebelah sana ya, boleh ya, supaya tidak bergeser-geser. Oh ya, izin boleh geser Abang None ini. Jadi ada pasangan muda, ada pasangan? Wih, enggak ada ya, saya nggak bilang gitu ya. Ya, ini dia yang terakhir. Di depan kita sudah melihat ragam Nusantara dari Dayak, Toraja, Batak. Iya. Akankah kita akan melihat yang lain di sini? Selamat kepada Bapak, keluarga dari Bapak Randy dan juga sang istri dari Ambon Manise. Ini dia Abang None kita dari Ambon. Ya, boleh bergeser lagi, jangan terlalu jauh. Silakan diposto dulu pasangan ini.
minta kesediaan Pak Tony untuk memberikan hadiah kepada dua kostum pasangan yang pertama tadi. Hadiahnya sudah siap? Ya, dua ini dulu ya. Dari Dayak dan juga Batak juga Toraja. Di sebelah sini Pak. Ini kelihatannya aja kecil ya. Kalau dibuka nanti dia membesar ya. Iya. Fotonya silakan. Oke. Selamat. Di sebelahnya ada keluarga Bapak Freddy Siahaan dan juga Ibu Pit Joyli Peter, Batak dan Toraja. Ya, terima kasih banyak Pak Tony. Silakan. Satu belum, biar foto nanti semua ya. Oh harusnya ini. Oke, mengundang Pak Timotius boleh memberikan hadiah kepada, ini agak berat ya, jangan iri ya. Jangan iri ya. Ya ini berat. Aduh ini agak berat, hati-hati Pak. Ya. Jadi ringan, haleluya. Satu lagi buat Ambon Manise. Mohon izin Pak Timotius boleh tetap, Pak Tony mohon maaf Pak, saya undang lagi biar foto semuanya. Pak Tony, Pak Timotius di tengah ya, di antara ini, ya. Boleh di sebelah sini? Ini di tengah Pak. Ya, ya. Gimana silakan arahan dari Kakak Sulvia. Boleh merapat, serong ya? Oh ada bocor ya. Ya. Gaya bebas satu kali. Terima kasih Pak Tony, Pak Timotius boleh tetap bertahan di panggung. Kita mau mendengarkan solo dari Pak Tony. Mengundang Pak Hesron, Pak Resak sebagai Ketua Panitia kita dari keluarga besar GKKDN Kristus Samarinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami menyerahkan cindera mata. Ya. Yang pertama Bapak Hesron Faresak ya, memberikan kepada siapa? Kepada siapa? Sama ya? Oke silakan. Salah satu dulu, nanti saya akan mengundang yang satunya. Ya ini, oh ada bintangnya Pak, beda kalau ini ada bintangnya. Tetap bertahan. Izin Pak Pendeta Muda Pak Suwanto memberikan kepada Pak Tony. Nanti setelahnya boleh berfoto bersama. Terima kasih, boleh foto bersama? Ya, silakan. Arahan dari Kakak Sulvia. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Timotius. Tuhan berkati. Ini dia penampilan selanjutnya. Kalau tadi Nusantara Voice ya, sudah 3 bulan sebelumnya, mereka 3 bulan setengah sebelumnya lah ya. Sudah kita booking untuk hadir dalam perayaan kita hari ini. Ada drama dari Komsel mana? Sudah tahu semua kan mereka ini terkenal dalam peragaan drama ya. Kita panggilkan Komsel Lobua.
lampunya dimatikan. Drama terbentuknya GKKD N Cristo Samarinda. Terbentuknya GKKD N Cristo Samarinda dimulai dari 2 orang hamba Tuhan dari Jakarta yang dipercayakan melayani di Samarinda, Kalimantan Timur. Perjalanan pelayanan dimulai dari Pak Ellison mendapatkan perkataan Tuhan dari Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Dengan istri, yaitu Ibu Yahmi Simbolon, yang juga mendapatkan perkataan Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta di dalam Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tahun 2000, Pak Ellison dan Bu Ami mulai melangkah mengunjungi kos-kosan mahasiswa di daerah Perjuangan, Pramuka, dan Suwandi. Dari pintu ke pintu, Ellison dan Bu Ami menemui para mahasiswa. Tidak mudah, ada penerimaan, namun banyak juga penolakan dari mahasiswa.
melakukannya dengan berjalan kaki, terkadang naik angkot, terkadang meminjam motor dan mobil dari Pak Kiseng. Namun pada akhirnya Tuhan membukakan hati beberapa mahasiswa yang haus dan lapar mencari Tuhan. Terdapat 2 orang mahasiswa yang setia dan tinggal di rumah almarhum Pak Basri di daerah Pramuka. 2 mahasiswa itu mulai dibimbing dan dimuridkan oleh Pak Ellison dan Bu Ami. Sejak saat itu, pelayanan penjangkauan mahasiswa semakin berkembang. Dan di rumah Pak Basri itulah di tahun 2001 dimulainya pelayanan mahasiswa. Inilah awal mulanya pelayanan mahasiswa GKKD di Samarinda. Semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan dan dipercayakan untuk dilayani oleh Pak Ellison dan Ibu Ami. Penjangkauan juga dilakukan kepada beberapa keluarga yang dilayani.
dan keluarga yang ada pada saat itu semakin mendapatkan kebenaran. Mahasiswa dan keluarga semakin mendapatkan kebenaran ketika mengikuti ibadah raya bersama dengan jemaat mula-mula yang dilaksanakan di rumah Pak Kiseng di Jalan Merdeka. Sampai saat ini, pelayanan GKKDN Kristo Samarinda telah berkembang dan menyelenggarakan ibadah raya pagi dan sekolah minggu, serta ibadah youth di sore hari. Dimulai dari satu komunitas sel tahun 2001 sampai Februari di tahun 2025. Telah berkembang menjadi 5 komsel keluarga, 1 komunitas TOM, profesional muda, karyawan dan pengusaha, 10 komsel mahasiswa, 3 komsel pelajar, dan komunitas pinggiran kota, Tanah Merah, dan Lobua. Selain itu, berdiri pos-pos PI di luar kota Samarinda. Demikian perjalanan terbentuknya Gereja Kristen Kemadaud en Kristo Samarinda. Terima kasih, itulah perjalanan singkat dari Bapak dan Ibu. Kami mengundang Pak Elison dan Ibu Ami boleh maju ke depan. Kita mau mengadakan prosesi tiup lilin dan juga potong tumpeng ya. Di bawah ya. Silakan. Kita akan tiup lilin dulu, namun sebelumnya tiup lilin lalu dilanjutkan dengan potong tumpeng. Tumpengnya di tengah. Ya, sembari mempersiapkan kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday ya. Silakan.
hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun yang ke-24. Lalu Bapak dan Ibu juga akan potong tumpengnya. Nyanyi potong kuenya. Kami mengundang perwakilan dari pelayanan ya untuk dapat menerima potongan tumpeng dari Bapak dan Ibu Gembala. Yang pertama, pelayanan keluarga diwakili oleh Bapak Pendeta Muda Suwanto. Pak Randy, mohon maaf, diwakilkan oleh Pak Randy. Perwakilan dari pelayanan keluarga. Nyusul selanjutnya dari pelayanan Tom, Bapak Freddy Siahaan. Kami persilakan untuk maju. Boleh merapat, Pak. Kemudian dari pelayanan mahasiswa ada Abang Nober. Silakan. Dari pelajar ada Kak Sarah. Ada siapa? Kak Sarah. Silakan. Yang terakhir dari pelayanan anak. Pelayanan anak ada Kakak Milda. Silakan Kakak Milda. Mewakili dari Pos PI Bontang dan Balikpapan, saya minta izin Bang Ronald ya, mewakili Bontang dan Balikpapan ya. Silakan. Mewakili dari Pos PI ya, ada Balikpapan, Bontang, Nunukan. Yang pertama ke keluarga dulu ya Bu ya. Ada Pak Randy menerima potongan tumpeng dari Bapak Ibu Gembala yang juga mewakili kita semua jemaat yang ada di sini dan juga yang terhubung melalui Zoom ya. Terima kasih pelayannya, keluarga semakin berkobar, bergerak dan menyala-nyala. Disusul selanjutnya pelayan boleh ke ya pelayanan mahasiswa, ada Bapak Nober Andi. Menyala 50 komsel tadi jadi PDM katanya kan ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya pelayanan Tom, ada Bapak Freddy Siahaan. Semakin berkobar dan menyala-nyala. Disusul oleh Kak Sarah, perwakilan dari pelayanan pelajar. Oke. Kak Sarah boleh ke sebelah sini Kak. Bergabung di selanjutnya mewakili dari Pos PI yang ada Bontang, Balikpapan, Berau, Bulungan, Nunukan, ada Bang Ronald, pelayanan anak ada Kakak Milda. Oh yang tadi sudah kembali ya, padahal saya mau suruh foto tadi ya. Ya Pak Randy, Pak Nober, boleh foto dulu sekali. Pak Freddy, boleh foto mewakili kita semua. Sudah habis. Ya, silakan Kak Sulpia bersiap-siap standby position. Ya, silakan arahannya. Terima kasih banyak, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kerinduan dari Bapak dan Ibu Gembala GKKDN Kristus Samarinda. Silakan. Ya, saya mau membagikan kesaksian saya bagaimana memulai di pelayanan di Samarinda. Saya bersyukur pada Tuhan
ketika memulai di sini pelayan ini saya memulainya dari pelayanan saya memulainya dari pelayanan Pak Kiseng dulu ya. Pak Kiseng dengan rombongan tuh menerima kita sehingga kita bisa melayani mereka, dan lalu dari situ kita memulai mahasiswa ya, dari mahasiswa tadi sudah ditayangkan sudah ditayangkan tadi, dan bagaimana saya memulainya itu memang awalnya berat ya, awalnya memang susah melayani mereka, sehingga akhirnya dari yang saya layani itu walaupun tadinya tidak setia dilayani, mereka akhirnya tetap akhirnya dimenangkan nafas saya, lalu mereka memenangkan yang lain juga, dan saya mulai melayani yang lain juga. Yang tadi yang pertama itu pada pulang rumah, pulang kampung semua karena mereka sudah diterima kerja di tempat mereka, di pelayanan mereka. Oleh karena itu saya memulai itu dari pelayanan yang baru, yaitu kita semua sini, dan akhirnya berkembang terus ya. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya bersyukur pada Tuhan, saya memulainya itu dengan satu visi. Mengapa saya percaya bahwa saya memulainya itu awalnya pasti dengan seorang diri. Oleh karena saya melihat dalam Yesaya 51, saya mendapatkan begini, bahwa Tuhan memanggil saya ketika saya sebagai orang yang benar, saya harus mencari Tuhan. Tuhan mau menyatakan kepada saya apa yang menjadi kebenarannya, dan saya akhirnya setia di situ, dan saya mulai memuridkan 1-2 orang, yaitu mulai melayani mahasiswa-mahasiswa itu. Saya memuridkan, dan saya percaya bahwa dari mahasiswa itu akan berkembang, walaupun nampaknya susah. Saya bersetia melayani mereka, dan saya bersyukur pada Tuhan dari yang setia itu saya mulai melayani saudara-saudara yang lain, dan akhirnya mulai memenangkan saudara-saudara yang lain. Dan oleh karena itu saya percaya ketika memulai pelayanan itu Tuhan yang membawa Abraham, memanggil Abraham waktu dia seorang diri. Dia seorang diri, dan dia sudah dibatasi oleh dirinya sendiri dan Sarah istrinya, dan dia memulai pelayanan itu, dan mulai Tuhan memperkembangkan pelayanan itu mulai dari 1 orang anaknya. Dan saya juga demikian, mulai dari beberapa orang, 1 orang aja Tuhan mulai berkembang kepada yang lain. Dan itu yang Tuhan percayakan kepada saya, dan Tuhan mulai memperkembangkan pelayanan itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa dari apa yang saya layani, Tuhan akan membawa mereka sendiri menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan bagi pulau-pulau, dan itu yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan ini, Tuhan akan membuat saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan bagi banyak pulau-pulau yang lain, dan banyak daerah-daerah lain. Tuhan akan membawa saudara menjadi berkat. Percayalah bahwa Allah akan mempersiapkan saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Itu yang Tuhan percayakan pada saya. Itu yang Tuhan memberikan. Itulah kesaksian dari saya. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Bersyukur sekali tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita gimana awalnya. Kalau mau diceritakan mungkin panjang, tapi bersyukur karena dasarnya adalah karena Tuhan. Dasarnya bukan karena mencari uang, dasarnya bukan mencari suatu bagaimana supaya diberkati secara finansial, tapi dari awal adalah karena hatinya Tuhan. Seperti itu ya. Jadi bersyukur sekali Tuhan memberikan kepada saya anugerah untuk menggenapkan visinya, dipertemukan dengan Pak Ellison. Saya merasakan sekali banyak kebutuhan, banyak suatu keadaan yang tidak enak, tapi semua mungkin di sini sangat kenal gaya dan penampilan Bapak kita ini. Semuanya seperti semua serba baik aja gitu, nggak ada seperti apa-apa, selalu senyum, tetap nggak ada pernah yang namanya marah, nggak mengeluh gitu. Dan itu menjadi suatu kekuatan bagi saya sebagai seorang istri seperti itu. Dan di sini kita memasuki usia yang ke-24, kita maju terus. Kalau Allah sudah memulai,
Allah akan terus mengerjakannya. Amin. Satu hal, mari kita terus memberi diri. Bukan melihat kemampuan dan kekuatan kita. Bukan melihat sesuatu apa yang kita miliki. Tapi Tuhan melihat hati kita yang rindu memberi diri. Anugerahnya, kasih karunia-Nya itu akan menyertai kita. Bahkankah kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Saya mengalami sekali, pertama kali dulu ngontrak dalam satu rumah, kami tinggal dalam satu rumah, kami dulu numpang dalam satu keluarga. Pulang jam 10 malam aja kami gak dibuka pintu, padahal kami suami istri pergi ke perjuangan dan pramuka. Tapi kami ke rumah itu jam 10 udah dikunci pintu. So, kami seperti anak remaja yang gak boleh pulang malam. Padahal kami suami ngalamin sekali dibentuk, mau ngontrak rumah, masalah keuangan. Akhirnya kami ngontrak rumah lah, yang 1 bulan itu 80.000. Rumah kami itu ngontrak itu sangat kecil. Kalau datang tamu juga mau nginap masih susah. Dulu Pak Wanto pelayanan misi, kalau datang ke rumah pun susah dia untuk nginap. Ya Pak Wanto masih ingat ya, bagaimana Pak kami ya? Air juga harus nunggu-nunggu jam 12 malam kami nampung air. Tapi gak pernah kami cerita ke siapa-siapa, gak pernah mengeluh, mengeluarkan cerita ini ke siapa-siapa, tidak pernah. Karena kenapa? Dasarnya ke Samarinda adalah karena hati Tuhan. Gak pernah kami ungkapkan, gak pernah cerita siapa-siapa. Tapi puji Tuhan, suatu saat ketemu seseorang, memberi tempat bagi kami, diberikan suatu tempat tinggal bagi kami. Caranya Tuhan, padahal kami gak pernah mengeluh, gak pernah bercerita. Dan inilah Tuhan kita semua. Yuk kita semua masuk 2025, 26 dan seterusnya, kita semangat. Karena kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Jangan kita lihat sesuatu yang kegagalan, kekurangan kita, tapi kita lihat terus Tuhan yang memanggil kita, yang punya rencana yang luar biasa bagi kita. Bukan untuk menyatakan nama GKKDN Kristus jadi besar, tapi menyatakan nama Tuhan Allah kita yang sangat besar. Sehingga banyak orang menikmati kasih karunia yang ada pada Tuhan. Ada pemulihan kesembuhan. Kami mengalami sekali mahasiswa-mahasiswa dari dulu aja banyak masalah, banyak kehilangan kasih Allah bukan kasih Allah yang banyak mengalami kehilangan kasih Bapa, seorang mama, tapi bersyukur anugerahnya. Belajar sekali menjadi seorang bapak dan seorang ibu bagi banyak mahasiswa. Apalagi setelah Yesus hadir dalam hidup mereka, mereka memiliki penerimaan yang luar biasa dari Yesus. Memiliki satu penerimaan kasih sayang dari Yesus. Menerima mereka apa adanya. Dan Allah terus lewat Roh Kudus memperlengkapi mereka. Mari kita juga ke depan, amin. Ada Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Bersama Allah kita akan melakukan, amin. Amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu gereja yang berdiri.
penutup. Kami percaya Tuhan sedang membuka pintu anugerah-Mu yang besar. Karena Engkau rindu kerajaan-Mu berkembang Tuhan. Bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Samarinda, sampai ke Yudea Tuhan, sampai pulau Kalimantan, Borneo dipenuhi oleh kemuliaan Engkau. Samaria Tuhan, sampai pulau Jawa, pulau Sumatera, Sulawesi Tuhan, pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan tanah Papua yang kami cintai. Semuanya dilawat, diberkati, dianugerahi keselamatan. Dan sampai ke ujung bumi, sampai kepada bangsa-bangsa di benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan benua Amerika. Sehingga tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan ditegakkan dan dinyatakan Tuhan. Kami rindu seperti janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan buat pengenalan akan Tuhan seperti air menutupi lautan di muka bumi. Bangkitkan kami, bangkitkan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan, dengan gereja-gereja pengembangannya, dengan anak-anak rohaninya di berbagai tempat, supaya kami mewujudkan mimpi-Mu bersama-sama menjadi orang-orang history maker yang ada di tempat-tempat yang ada bagi kerajaan-Mu. Dan Kau lihat kerinduan-Mu, Kau sudah bayar setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa harus layak menerima keselamatan yang daripada-Mu. Dan kami rindu semakin mempercepat menggenapi amanat agung, tuaian yang besar Tuhan. Inilah the year of harvest itu terjadi. Sekali lagi kami rindu terus berkati para pendeta di tempat ini, berkati para diaken, berkati pemimpin komunitas sel, seluruh anak di dalamnya. Bukan hanya mewujudkan kasih persaudaraan satu dengan yang lain yang berukun, tapi mereka punya visi membuat semuanya berkembang bagi kerajaan Tuhan. Tidak puas, mereka berani membayar harganya, sama seperti Tuhan meninggalkan seluruh kenyamanan, melepaskan hak, mengosongkan diri, memilih untuk menjadi hamba Tuhan, setia, taat sampai mati di kayu salib. Biarlah pikiran dan perasaan Kristus itu berkobar-kobar dalam diri kami. Usia boleh bertambah, semuanya boleh bertambah, tapi hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang memuridkan, itu terus ada di dalam hati kami. Sekali lagi berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang hamba-Mu kasih itu terus. Terima kasih kesehatan itu menjadi bagian hidup saudaraku ini, Pendeta Elison Tuhan. Karena Engkau mau semoga semuanya sehat-sehat dan sejahtera, dan terjadilah. Engkau sehat, Engkau sejahtera, mulai berdiri, Engkau mulai bergerak maju. Ada kemuliaan Tuhan mewujudkan Yesaya 51 ayat 1. Jadilah Engkau penolong yang hebat, yang dahsyat, karena Tuhan menetapkan Engkau di sampingnya, bukan karena sebuah rumah tangga biasa, tapi rumah tangga yang penuh profetis dan apostolik, yang mewujudkan mimpi Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sedang berdoa. Saya mau tutup acara perayaan ulang tahun ini dengan membacakan satu pesan Tuhan buat semua kita dari Matius 16 ayat yang ke-17 sampai ayat 19. Ketika Petrus ditanya, "Siapakah aku ini?" oleh Tuhan Yesus, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus menjawab, merespon Petrus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dari kesaksian yang tadi kita sudah dengarkan, bagaimana Tuhan memimpin Pak Ellison dan Ibu Yahmi untuk memulai pelayanan di tempat ini, di kota ini, itu karena mereka berpusatkan kepada Kristus, mendengar suara Kristus, dan pewahyuan pengenalan akan Yesus itu yang membuat dan menuntun mereka melayani. Kita berdoa supaya terus pengenalan akan Tuhan semakin kuat dalam kehidupan Bapak Ellison dan Ibu Yahmi, dan semua para pengerja, semua pendeta, semua diaken, dan sampai ke seluruh jemaat mengalami pengenalan akan Kristus. Karena pewahyuan pengenalan akan Yesus itu akan membuat setiap pribadi mengalami suatu anugerah daripada Tuhan. Dibuat kualitasnya menjadi seperti kualitas batu karang, sehingga Tuhan berfirman bahwa engkau bukanlah dirimu yang sekarang ini lagi, tapi batu karang, dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau tadi didoakan, dinubuatkan dari gereja ini akan menjangkau dan membuka banyak gereja-gereja lain di berbagai tempat, di berbagai kota. Itu hanya akan bisa dihasilkan ketika pewahyuan pengenalan akan pribadi Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang akan mentransformasi semua pribadi menjadi sekualitas batu karang dan mendirikan pelayanan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Itu yang kita doakan sebagai penutup, dan kemudian nanti kita akan berdoa untuk kerjasama antar gereja. Tidak kebetulan Pak Leonard dari Bamaknas hadir, dan Bapak Abraham dari PGLII hadir, karena kita tidak mendirikan gereja GKKD, tetapi mendirikan gereja Tuhan. GKKD hanya organisasi, dan gereja Tuhan melalui organisasi-organisasi yang lain harus satu kesatuan, karena itulah doa dari Tuhan Yesus sebelum kedatangannya kembali. Tuhan ingin tubuhnya menjadi satu, sehingga dunia percaya bahwa Dia diutus dari Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang baik yang kami kenal, sama seperti Petrus mengalami pewahyuan pengenalan akan Yesus karena Bapa yang menyingkapkan dan membukakan itu. Kami bersyukur Engkau yang memberikan pengenalan akan Engkau dalam kehidupan Pak Ellison dan Ibu Yahmi, yang membuat mereka bertindak dan bergerak oleh karena pengenalan akan Engkau yang mendalam, sehingga pelayanan ini dimulai 24 tahun yang lalu bertumbuh menjadi seperti sekarang ini. Kami berdoa supaya pengenalan akan Engkau semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam. Karena kami tahu kami hanya bisa bertumbuh ke atas dan berbuah lebat ketika akar kami tumbuh dengan dalam ke bawah, berakar di dalam Kristus.
Tuhan berkati terus pertumbuhan kehidupan, pengenalan akan Tuhan dalam hidup Pak Ellison dan Ibu Yahmi, dan seluruh pendeta-pendeta yang ada, dan seluruh diaken, dan seluruh jemaat. Kami berdoa supaya semuanya semakin berakar di dalam Kristus, karena pengenalan akan Engkau Tuhan yang membuat kami bisa melakukan pekerjaan yang besar. Pengenalan akan Engkau yang membuat kami bisa sekualitas batu karang yang teguh, yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun, sehingga Engkau mendirikan pelayanan dan jemaat-Mu di atas batu karang yang alam maut tidak akan dapat menjamahnya. Tuhan, lindungi gereja ini sebagaimana Engkau janjikan didirikan di atas batu karang. Jagai semuanya, bawa semuanya masuk dalam pengenalan yang dalam akan Engkau berbuah lebat, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam gereja ini sebagaimana Engkau rancangkan di sorga. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa supaya gereja ini bisa bergandengan tangan dengan semua gereja-Mu dalam naungan Bamaknas maupun dalam naungan PGLI. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya seluruh gereja-Mu mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam dan bergandengan tangan dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kami berdoa supaya melalui kesatuan tubuh Kristus, dunia melihat, mereka yang belum mengenal Yesus melihat bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus dari sorga untuk datang ke dunia menolong menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan demikian orang-orang yang belum mengenal Engkau di kota ini Tuhan boleh mengenal Engkau, dan kemuliaan dan hormat pujian bagi Allah, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa sekali lagi juga untuk khususnya Pak Leonard, Pak Pendeta Leonardo, dan juga Bapak Pendeta Abraham sebagai pimpinan Bamaknas dan juga pimpinan PGLI di kota ini. Terima kasih untuk kerjasama yang indah. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam kepemimpinan mereka, supaya gereja Tuhan di kota ini bertumbuh bergandengan tangan untuk menunaikan amanat agung Kristus di tengah-tengah kota ini, bahkan lebih daripada itu melalui kota ini memberkati banyak kota yang lain. Kami berdoa kalau suatu saat akhirnya IKN mulai beroperasi sebagai ibu kota, kami berdoa supaya gereja Tuhan di kota Samarinda ini menjadi tangan Tuhan untuk memberkati ibu kota negara Nusantara dan memberkati bangsa ini. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari silakan duduk. Kita akan ada sesi foto, tapi Bapak Ibu hanya akan tetap di tempat saja. Izin Bapak Ibu, Pak Tony dan Pak Timotius boleh di depan dulu untuk foto sekali. Bapak Ellison, Ibu, Pak Timotius juga Pak Tony foto dulu. Nanti seperti Pak Leo tadi, Pak Leo kita nggak mau kalah juga ya kan? Ya. Gaya bebas, senangi menyala. Oke baik, selanjutnya boleh Bapak Ibu, Pak Tony, Pak Timotius boleh hadap ke saya. Kita mau dari depan ya, Kak Sulpia ya. Jadi ini merapat kemana ini? Abang Erik, kita kemana nih Bang? Ya, ke tengah ya. Silakan, boleh ke tengah, merapat ke tengah. Berdiri kita ya. Di depan ada yang duduk, tapi nanti supaya yang di belakang kelihatan, begitu atau bagaimana? Bang Erik,
Oh ya, silakan. Ada Kak Etna, ada Bang Erik, Kak Yohan boleh bantu mengarahkan supaya kita bergerak cepat. Ya, silakan.